Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi gini, ada berita yang pastinya berita ini paling dinanti-nanti oleh fans mereka, ya. Dimana, jadi gini, Madam Suki barusan ini bikin tadi ya, barusan buat live gitu kan ya di YouTube, tapi ternyata suaranya ngelek-ngelek terus dan beberapa mereka katanya pusing gitu. Ya udah, hanya buat video lagi ya. Judulnya sama sih, kepergok begitu. Jadi Amanda Manopo kepergok temenin si Arya Saloka ke Korea. Nah, jadi beritanya unggahan Putri Anne disorot usai Amanda Manopo yang kepergok berada di Busan, Korea Selatan bersama dengan Arya Saloka. Eng. Amanda Manopo diduga menemani Arya Saloka yang menghadiri acara Busan International Film Festival BIFF 2024 di Korea Selatan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang wanita yang diduga Amanda Manopo menggunakan masker. Meskipun tidak terlihat secara jelas karena wajahnya ditutup masker. Pengunggah video tersebut menjelaskan bahwa wanita bergaun hitam tersebut diduga adalah Amanda Manopo. Terus ini katanya netizen ya, katanya netizen tuh gini. Yuk, jadi dia ini mention namanya Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk Amanda Manopo, Manopo dan Arya Saloka, akhiri kalimat privasi kalian. Umuminlah secara resmi hubungan kalian depan wartawan. Percume ikut ke sono tapi lo sembunyi. Pada akhirnya bangke ditutup juga bakal kecium baunya. Kagak usah berkelit lagi, ingat di agama Islam pacaran artinya zina katanya. Tulis akun X Card Secret 27 New yang dikutip pada Kamis 10/10 ya, 10 tanggal 10 bulan 10 gitu maksudnya. Hubungan antara Amanda dan Arya Saloka memang menjadi sorotan publik, terlebih setelah keduanya disebut menjalin hubungan asmara usai terjebak cinta lokasi. Setelah momen tersebut menjadi viral, Putri Anne, mantan istri Arya Saloka, membuat unggahan yang dipercaya sebagai curahan hatinya. Ia mengunggah momen saat hadir di konser LANI gitu ya. Putri Anne merekam aksinya saat menyanyikan lagu berjudul Congrats. Lagu ini berkisah seorang yang mengucapkan selamat kepada orang yang dicintainya karena telah berhasil menggoreskan luka pada dirinya. Putri Anne pun terlihat penuh emosi saat melantunkan lirik lagu tersebut. Bahkan pada lirik umpatan, Putri Anne terdengar sangat emosional. Sesuatu yang lama, sesuatu yang baru, sepertinya kamu tidak bersamaku sekarang. Tidak apa-apa, itu keren. Sesuatu yang dipinjam, sesuatu yang menyedihkan. Di sini untuk suasana hati Lani, kamu berikan kepada saya. Tulis Putri Anne sebagai keterangan unggahan tersebut. Dan ini Madam Suki membacanya dari insert live gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya, kalau kita banyak kejadian kalau kita itu kerja di mana ini namanya di entertain ya. Orang jangankan yang sudah menikah, jangankan yang masih pacaran, yang menikah aja bisa loh retak gara-gara cinlok, alias cinlokan, bukan ya, cinta lokasi. Tapi kita dengerin dulu ya beberapa komentar dari
banyaknya netizen, ya kan? Nah, kita kan juga netizen, ya dong. Anehnya si istri saya yang disalahkan. Nah, oke. Terus pasangan selingkuh cepat atau lambat pasti akan menuai karmanya, katanya. Baru kali ini istri sah yang dimaki-maki netizen. Terus ada yang bilang lagi nih, ya, dia bilang begini, Ane dibikin mualaf dan berhijab, terus malah selingkuh sama yang nonis. Lah, kalau dari awal seleranya nonis, kenapa yang cowok nggak ikutan nonis aja? Ini pertanyaan ya, bukan menyindir. Ya, boleh-boleh aja ya berkomentar. Terus tapi ada ibu ini yang mungkin fansnya ya, ini fansnya ya. Karma terbaik menurut saya adalah dengan Arya dan Amanda menikah. Tuh, malah suruh nikah. Serius nih, nggak ada yang mau maki-maki Amanda Manopo, katanya. Terus ada lagi yang bilang, Mbak Ane panen pahala dimaki-maki sama pengikut Jin Dasim ya Mbak. Terus ada yang bilang lagi, Amanda cakep doang tapi kalah sama gue yang kurang cakep bisa dapat bujangan bukan suami orang. Kuak 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 kuak. Terus ada lagi nih, banyak banget nih ya. Gue pernah dibully sama emak-emak fans Ikatan Cinta gara-gara ada yang mendoakan Arya cerai dan nikahin Amanda karena lebih cocok sama Amanda, katanya. Gue balas, Bu, kalau suami ibu saya doakan cerai karena lebih cocok sama janda sebelah, gimana perasaannya? Pada ngereok mereka. Terus Amanda Manopo, ini mention ya, mention Amanda Manopo, jangan sampai nggak dinikahin ya Jim Dasim gitu. Iya, jadi jangankan ini ya, banyak orang yang ini juga ya, jangankan anak Putri Anne ya yang jadi istrinya gitu. Madam Suki aja dimaki-maki, ada yang maki-makiin, ada yang reok gitu. Biasalah netizen, dibilang Madam Suki ini membela Putri Anne. Padahal dalam prediksi Madam Suki hanya membacakan hasil kartunya. Nah, jadi setelah ada unggahan tersebut ya, yang mana mereka ini kepergok di Busan, Putri Anne itu membuat kayak gini, nama katanya ya, nama gitu, Anne hobi dimaki orang, katanya. Kasian juga sih ya. Ya benar sih katanya Mbak tadi ya, kalau misalkan ibunya, makanya kan gini, kalau misalkan ada orang yang mendoakan ibu, kalau suami ibu nggak pantas dengan ibu, pantasnya sama janda sebelah, ibu bagaimana? Ya benar juga ya. Oke. Tadi karena Madam Suki sudah membuat video live streaming, tapi karena putus-putus, oke, Madam Suki udah sempat menarik kartunya ya. Kartunya tadi adalah 6 ini. Ya, aku bacakan ya. Apakah benar mereka ketemu di Busan, Korea? Ya. Jawabannya adalah sukses dan two of wands. Jadi mereka ini memang sepertinya, disclaimer dulu ya, sepertinya memang ada pertemuan. Karena di sini ada kartu kesuksesan dan menunggu. Menunggu artinya mereka ini ya si Arya Saloka sekarang sudah sendirian, tidak punya istri. Jadi makanya kartu ini sukses. Jadi sukses itu artinya mereka itu, kalaupun sekarang mereka pergi kemana aja, ya berarti ya nggak ada masalah. Dan di kartu yang two of wands ini artinya ya mereka memang ada sebuah potensi ya untuk bisa pergi kemana-mana. Nah, kartu kedua di sini ada moment to moment sama Seven of Swords. Tapi kepergian mereka ini tidak bisa
dikatakan seenak-enaknya, meskipun Arya Saloka sekarang sudah jadi duda. Karena ya namanya juga mereka menjaga image ya, menjaga privasi mereka ya. Tetapi bukannya gimana ya, kan kalau misalkan Arya Saloka dan Amanda Manopo sudah nggak perlu sembunyi-sembunyi ya, kalau memang seperti itu. Karena kan mereka ini direstui sama netizen Indonesia. Iyalah, nggak apa-apa, iya kan? Ya namanya ya anggap sajalah itu kan memang namanya orang yang gagal berumah tangga ya, ya sudah. Tapi kalau memang mereka saling suka, mencintai dan mendapatkan restu dari netizen seluruh Indonesia, ya kenapa mereka tidak mengapa mereka tidak terbuka gitu ya. Tetapi di sini mereka tidak bisa karena moment to moment. Jadi yang paling sulit itu ketika mereka pergi ke Indonesia, kalau mereka ketemu nih di sebuah tempat pribadi mereka, mungkin itu sepertinya agak mudah ya. Namanya juga tempat pribadi, ya kan? Nah, terus udah gitu, kalau mereka ketemunya itu di luar, itu yang sulit sih. Jadi kenapa kalau mereka ketemunya di luar negeri, itu ada kemungkinan mereka bisa mengajak satu sama lain ya. Tapi yang namanya netizen ya, dimanapun mereka sudah jauh loh. Korea tuh kurang jauh apa dari Indonesia, tetap aja ketemu ya kan. Nah terus di kartu ketiga ini ada kreator dan Five of Swords. Kreator ini yang dimaksud kreator ini siapa? Yang dimaksud kreator ini adalah kedua orang ini. Mereka yang meng-create, mereka yang menciptakan hubungan ini. Dan hubungan itu sudah terjalin ya, karena ada kreator ini ya, kartunya ini. Jadi ini semacam sebuah simbol begitu. Nah, tapi mereka ini berjauhan, lihat. Makanya pusing ya. Mereka ini juga pusing karena mereka tidak bisa mengumumkan Amanda dan ini ada hubungan gitu, belum bisa mengumumkan ya. Ya tapi nggak apa-apa kan, udah direstui sama netizen, iya kan? Misalnya nggak apa-apa ya netizen ya. Iya nggak apa-apa lah mestinya. Oke, jadi mereka pusingnya karena mereka itu harus jaga jarak gitu maksudnya. Nah jadi apakah benar wanita yang menutup wajahnya dengan masker itu adalah Amanda Manopo? Oke. Di sini ada Four of Cups. Oke. Lihat nih. Di sini ada seorang wanita, kan tadi kita ngomongin wanita ya. Jadi simbolnya yang keluar wanita-wanita ya. Wanita yang sedang malas menjelaskan hubungan ini. Malas lah. Gak mau lah aku menjelaskan itu. Ya, Four of Cups. Terus di Page of Wands ini menunjukkan atau memberitahu simbol dari perempuan ini. Yang dimaksud siapakah dia? Amanda Manopo, ya. Iya. Jadi jawabannya iya, dia. Dan mendampingi. Oke, cukup jelas ya. Dan bagaimana perasaannya si Amanda ini ketika mendampingi yayangnya, ya kan? Bagaimana dia mendampingi yayangnya pada saat di Busan? Gelap, sulit diungkapkan. Oke. Jadi di kartu ini mungkin ini
adalah waktu yang mungkin ini pertama ya mengikuti Arya Saloka. Seperti yang tadi Mandang Suki katakan ya, kalau ketemu di sebuah tempat itu adalah tempat pribadi, mungkin mudah. Tapi as long as itu pergi bersama di Indonesia itu agak susah. Ya, karena mereka harus jaga jarak terus. Jadi sepertinya ya sulit karena gimana ya, namanya orang itu meskipun mereka ini diberi dukungan seluruh rakyat Indonesia ya, hubungan mereka ini gara-gara ikatan cinta sudah mengantongi izin dari yang mulia netizen ya, tetaplah ada perasaan yang gimana ya, gamang gitu loh. Pada saat dia menemani yayangnya pun sepertinya perasaannya itu resah dan gelisah, kayak nggak di situ gitu loh, perasaannya nggak di situ. Jadi apa dong ya? Kadang orang mungkin ngerasa kayak takut atau takut ketahuan, nggak taunya ketahuan bener ya. Meskipun pakai masker, tapi dengan berjalannya waktu mungkin dia harus menyesuaikan diri ya. Apakah sekarang sudah perasaannya si Amanda? Kalau perasaannya Arya Saloka bagaimana waktu ada yang menemani yayangnya ke Busan? Kita lihat. Selamat siang sayangku dari Back Bauti. Apa kabar? Di sini ada Ceng ya. Semoga sukses selalu ya tasnya ya, traveling. Jadi kalau Arya ini, Ceng itu maksudnya ya dia berusaha untuk beradaptasi sih sebenarnya ya, beradaptasi. Karena kan dia sudah move on, dia sudah bukan milik atau bukan suami orang. Jadi di sini ada traveling nih. Udah move on dia, nggak apa-apa juga, ya kan, dia pergi kemana nggak apa-apa. Tapi di sini kok ada the miser ya. The miser itu maksudnya apa sih? Ada rasa ketakutan juga sih. Lah jadi piye dong? Kalau mereka mendapatkan izin, mengantongi izin paduka netizen seluruh Indonesia, gimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, apakah hubungan ini akan terus ditutup-tutupi? Mandang Suki ini hanya membaca loh ya, jangan nanti Mandang Suki dituduh-tuduh kayak si itu tadi Mandang Suki katakan ya, maksudnya bacain tuh komennya. Iya, jadi mereka ini akan terus menutupi hubungan ini. Tuh. Sampai kapan? Sampai kapan ditutupin? Loh. Terbalik. Oh. Mengerti aku. Oh, kebalik. Gimana sih kartu ini? Emang kebalik ya? Ya udah deh, bentar ya. Oh gini. Mereka akan tetap dan terus menutupi hubungan ini. Ya, karena di sini ada the High Priestess. Dan di sini ada yang terbalik tadi. Karena hubungan Anne dan siapa namanya ini, si Arya Saloka ini kan bercerai ya, mereka ini bercerai ya. Mereka berdua, Arya dan Amanda ini ingin kayak supaya orang lupa dulu gitu loh, supaya orang lupa dulu kalau si Arya ini punya masalah dengan Putri Anne gara-gara dia atau orang ketiga, ngerti nggak sih? Tapi kan namanya
namanya netizen nggak mungkin ya netizen itu paling ingat gitu loh. Jadi ini menunggu reda aja dulu kali ya. Jadi kayak menunggu redah dulu, mungkin seperti itu. Oke, dan di sini ada sebuah perpisahan. Jadi gini ya, kalau mereka ini misalkan si Amanda ini nanti serius ya sama si Arya, kan belum tentu juga si Amandanya kan dia nonis ya, belum tentu juga dia masuk ke keyakinannya Arya. Jadi ini agak susah juga sih, bukan susi ya. Agak susah juga ini. Karena di sini sepertinya mereka ini sedang ingin mencari kecocokan dulu. Jadi mereka nggak mau cepat-cepat mengumumkan atau menseriusi hubungan ini sampai mereka mendapatkan kesepakatan. Itu Madam Suki rasa. Tapi apakah endingnya mereka akan menikah? Itu nanti dulu, masih terlalu panjang. Ya udahlah, nanti kan akan kebuka lagi. Nanti ketemu di mana? Di Itali mungkin, ya kan? Nanti mungkin mereka liburan di Itali. Mungkin nanti ketemu siapa lagi di Belanda, atau mungkin nanti ketemu lagi di mana, semakin jauh nanti ya. Ya, jadi ya udahlah. Yang penting kan sekarang Arya Saloka tidak punya istri. Udah, yang penting itu aja. Kita doakan saja yang terbaik buat Amanda dan Arya Saloka, ya kan? Dan Putri Anne, mudah-mudahan jika hatinya sedang sakit ya, atau merasa tersakiti sesuai dengan apa yang kadang dia tulis atau dia ungkapkan, ya kan? Mudah-mudahan dia disembuhkan luka batinnya ya. Tapi by the way, buat kalian yang mempunyai masalah dengan kehidupan ini ya, misalkan Madam Suki, aku perkawinan aku di ujung tanduk, atau Madam Suki perkawinanku itu begini, Madam Suki perkawinanku itu begitu ya, dan Madam Suki aku dihianati, Madam Suki aku korban KDRT misalkan kayak gitu ya, Madam Suki aku itu diacuhkan dengan pasanganku gitu ya. Pokoknya udahlah, masalah ya, kalian nanti solusinya bisa ikut di program Pakai Cahaya ya. Program Pakai Cahaya ini adalah sebuah solusi untuk masalah kalian ya. Tetapi sebelum kalian menuju program Pakai Cahaya, Madam Suki sarankan kalian reading tarot dulu. Oke. Dari reading tarot itu kalian akan diberitahu apa sih ini masalahnya, apa sih yang miscommunication-nya, apa sih yang perlu diperbaiki di sini. Dan pasanganmu itu sudah begini, dan dia itu sudah begini gitu. Supaya ada sebuah clarity dari hubungan kalian ya. Kalau kalian memang saling sayang, masih ingin diperbaiki dan pengen berkumpul, mudah-mudahan Madam Suki bisa menyatukan hubungan kalian itu. Tapi ada juga hubungan yang memang harus selesai ya. Ada juga waktu itu Madam Suki membantu orang yang dia itu sebenarnya mau cerai, tapi dia itu kayak memastikan, bahasanya itu memastikan, dia itu sudah mau cerai, tapi dia memastikan sama Madam Suki, apakah kalau saya cerai itu saya akan menjadi diri saya sendiri, dan apakah keputusan saya benar. Nah, kalau misalkan Madam Suki sebagai orang yang bisa menyatukan, tapi kenapa Madam Suki mengatakan iya, kayaknya ini keputusannya sudah paling benar. Kenapa? Ternyata pasangannya itu setoksik itu, karena memang sudah nggak bisa diperbaiki gitu loh ya. Ada macam orang yang bisa diperbaiki, ada orang yang tidak bisa diperbaiki ya. Nah, ini yang harus di ini dulu. Terus
akhirnya dia reading dan kemudian pasti iya, dia kemudian cerai, dan setelah cerai dia ikut program pakai cahaya. Apa yang terjadi? Hubungannya sekarang sudah menikah lagi, terus pekerjaannya sangat luar biasa dan dia berhasil dalam usahanya. Ya, oke, jangan ragu untuk menghubungi Madam Suki karena kartu tarot bukan kartu klinik-klinik ya. Karena kartu tarot adalah seni membaca situasi, kondisi yang terjadi. Untuk itu kalian bisa DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222-902-3699 ya, atau nomornya selalu Madam Suki sematkan nanti di bawah. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.